mendengarkan pasangan itu memang dibutuhkan untuk kita bisa berkomunikasi dengan pasangan kita. Ya. Mendengarkan dan mendengar itu sangat berbeda. Kalau mendengar itu tidak membutuhkan usaha dari kita. Kita mendengar mobil, mendengar burung berkicau itu tidak membutuhkan lewat aja gitu ya. Di mana-mana kita mendengar suara ini. Itu tidak membutuhkan effort dari kita, tidak membutuhkan usaha dari kita. Sedangkan dikatakan seni mendengarkan pasangan, mendengarkan itu membutuhkan sesuatu hal, membutuhkan usaha kita, membutuhkan konsentrasi dan perhatian kita. Nah, kita harus sadar bahwa kita harus mendengarkan akan pasangan kita kalau kita merindukan merajut kembali pernikahan kita. Mungkin ada banyak hal ya di dalam pernikahan kita yang lagi nggak benar, yang sulit ya. Kenapa? Karena ya nggak antar pasangan itu tidak mau mendengarkan satu dengan yang lain. Nah, padahal semua orang itu pengen didengar. Termasuk saya juga pengen didengar ya Pak Yus ya. Kalau saya lagi curcol, tolong dengarkan. Buka telingamu. Hanya satu yang perlu kamu dengar dari saya. Apa? Jangan banyak bicara. Ya Allah. Lanjutkan. Jadi semua kita itu butuh didengarkan. Pasanganmu, suamimu, istrimu butuh didengarkan. Apakah aku juga butuh didengarkan? Iya. Oh iya. Sedangkan kalau kamu mau ngomong itu taruh dulu itu handphonemu. Aku mau ngomong. Lah Pak Yus. Taruh dulu HP-mu. Tutup yang rapat. Ya. Kemudian dengarkan apa yang mereka katakan. Jangan menyela atau tidak setuju atau mengevaluasi. Orang lagi curcol, orang lagi ngobrol. Kita evaluasi. Memang bete. Memang proyek. Udah bete. Harusnya kamu nggak seperti itu. Loh, orang cerita kok diharusnya nggak seperti itu. Ya nggak bisa. Kamu harusnya ya jangan seperti itu. Aku nggak setuju sama yang kamu lakukan. Ini cuma curhat, nggak butuh persetujuanmu gitu. Kalau saya sebagai istrinya, istrinya beliau, kalau beliau seperti itu, saya mau, aku nggak butuh persetujuanmu. Aku cuma mau cerita. Ada galak dikit. Jadi Bapak Ibu, kalau pasanganmu sedang curhat, dengarkan saja, jangan disela, jangan bilang aku nggak setuju, jangan dievaluasi, karena pasangan kita tidak membutuhkan evaluasi kita. Dia hanya membutuhkan kita mendengar. Kemudian buat persetujuan dengan apa? Dengan bahasa tubuh kita. Sepertinya mengantuk ya. Bukan ngantuk. Itulah kenapa layar saya sering pegel, karena saya selalu mengantuk. Jadi lakukan gitu ya. Kemudian hal yang kedua, ya seperti tadi Pak Yus sudah bilang ya, ketika pasangan kita akan berbicara ini supaya kita bisa mendengarkan. Ini bagus. Ada nanti. Ada ya, oke. Singkirkan gangguan-gangguan ya. Misalnya apa? Handphone kita, laptop kita, matikan TV, apapun yang bisa mengalihkan perhatian kita kepada pasangan kita. Beri perhatian penuh ketika pasangan kita, suami kita, istri kita berbicara. Nah, kemudian perhatikan bahasa tubuh kita. Kita perlu bahasa tubuh. Jangan dia lagi ngomong gitu ya. Bahasa tubuhnya bete. Jadi kan tidak menyenangkan. Kita mesti menghadap tatap mata gitu ya. Wow. Jadi dibutuhkan gitu ya bahasa tubuh kita, ekspresi wajah kita memerankan hal yang penting di dalam berkomunikasi. Jadi pasangan kita akan menyadari bahwa dia penting buat kita. Ketika kita acuh tak acuh terus dia ngomong, kita terus mainan dengan anak kita, pasangan kita akan merasa bahwa kita tidak memperhatikan
Pak suami atau istri kita. Nah, Iya. itu kita bahasa tubuh kita harus yang positif. Hindari bahasa tubuh atau sinyal negatif yang bisa membuat pasangan kita bete. Ketika orang ngomong terus kita Pura-pura contohnya. ngantuk. Pura-pura ngantuk. Kalau Ya. aku sering pura-pura ngantuk. Oh gitu ya. Oh, pengakuan ini. ngantuk, iya. Ngantuk, aku capek, aku kepalaku agak pusing ya. Nah, itu akan sangat tidak menyenangkan akan pasangan kita. Kemudian hal yang berikutnya adalah mengajukan pertanyaan atau parafrase. Maksudnya gini, setelah kita mendengarkan akan pasangan kita, ajukan pertanyaan untuk memperjelas pemahaman kita. Orang itu, oh bojoku mendengarkan, oh bojoku memperhatikan, sehingga misalnya ditanya, jadi maksudmu apakah seperti ini? Misalnya beliaunya baru cerita, aku besok ini akan ada ini. Kalau kita mendengarkan dengan baik-baik, kita akan, oh berarti Pak, kamu besok mau lakukan A, B, C, D, E misalnya. Jadi pasangan kita tahu bahwa kita itu memperhatikan dengan cara apa? Dengan memperjelas, dengan pertanyaan, benar nggak kamu mau lakukan ini? Oh iya gitu. Jadi itu akan menyenangkan. Kemudian yang berikutnya, jangan menyelesaikan kalimat orang lain untuk mereka. Satu ketika saya pernah bertemu dengan pasangan suami istri, suaminya lagi cerita, menggebu-gebu ceritanya, istrinya, sebentar, aku aja yang cerita, saudara. Jangan menyelesaikan kalimat untuk Aku tahu siapa yang kamu maksudkan. untuk orang lain atau untuk pasangan kita. Nah, itu amat sangat tidak menyenangkan. Misalnya suami kita mau ngomong gitu ya, sudah, aku tahu maksudmu gini kan, gini. Padahal maksudnya bukan seperti itu, saudara. Sampai itu yang saya ceritakan tadi, sampai di depan kami, suami istri ngomong gini, suami langsung ngomong gini, ntar toh aku ngomong sebentar, aku nyelesain dulu. Saudara, itu amat sangat tidak menyenangkan. Jadi kita jangan menyelesaikan kalimat suami kita, pasangan kita dengan apa yang ada di perspektif kita sendiri. Belum tentu itu betul ya. Jadi kadang-kadang saya itu sulit mengucapkan kata-kata. Misalnya kadang-kadang saya ngomong, maksud Pak, aku mau itu loh gitu kan. Seringkali aku mau itu loh gitu. Kayak nggak bisa ngomong, belum bisa gitu. Kadang-kadang beliaunya juga ngomong gini, ini ya, enggak, maksudku bukan itu, cuman nggak keluar di pikiran gitu. Kadang-kadang sok lali, wes tua juga kan. Sejak dulu juga begitu. Jadi ya, kadang-kadang itu tidak menyenangkan gitu ya. Saat kita menyelesaikan kalimat orang lain, pasangan kita mencuri kekuasaan darinya dalam percakapan dengan mengambil alih. Ketika kita menyelesaikan pembicaraan pasangan kita, itu seperti kita mencuri, mengambil alih kekuasaan dari pasangan kita. Ada orang-orang yang seperti itu, terus ya kalau pasangannya mau berargumentasi, oh, enggak, gini. Tapi ada orang yang saya melihat beberapa pasangan juga, ada suami atau istri yang modelnya seperti itu, langsung pasangannya diem. Dia malah setelah, walaupun mungkin yang diceritakan maksudnya bukan seperti itu. Nah, itu mengambil alih kekuasaan dalam percakapan pasangan kita. Itu sangat tidak menyenangkan. Dan yang terakhir ya, hindari menghakimi. Seringkali sangat penting untuk mengesampingkan penilaian kita atau kritik tentang pasangan kita ketika mereka berbicara. Seringkali kita menghakimi, kamu gitu aja nggak bisa, gitu aja sedih, gitu aja dimasukin hati. Saudara, jangan kita menghakimi dengan perspektif diri kita sendiri, dengan perasaan kita, karena perasaan pasangan kita berbeda dengan perasaan kita. Seringkali kita menghakimi, keluar penghakiman terhadap pasangan kita ketika
orang itu berkomunikasi. Kembali kita belajar mendengarkan. Kita memang membutuhkan energi yang positif untuk mendengarkan pasangan kita, membutuhkan konsentrasi, membutuhkan perhatian untuk mendengarkan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mendengarkan, ya. Ada minim tadi 6 atau 7 hal. Iya. Oke.